Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk mengenal hewan yang mempunyai dendam. Yuk kita mulai aja belajar. Pertama, harimau. Harimau adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oreksnya, dengan bulu di bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak. Mereka terutama memangsa seperti rusa dan babi celeng, dan masih banyak lagi. Harimau suka sekali berenang loh, tidak seperti kucing rumahan yang pada umumnya benci air. Harimau suka sekali bermain air dan mereka pun berenang yang handal. Harimau suka berendam di air untuk menurunkan suhu tubuh ketika cuaca sedang panas. Berenang juga memberikan keuntungan ketika berburu, sehingga ia bisa mengejar mangsa hingga ke air dan menjebak ke dalam air. Harimau adalah predator yang penyendiri. Di kebun binatang, Anda mungkin pernah melihat sekumpulan harimau hidup bersama di dalam satu kandang. Namun tidak demikian di kenyataannya di alam liar. Tak seperti singa yang suka bergaul, harimau cenderung lebih penyendiri, kecuali induk harimau yang selalu menghabiskan waktu dengan anaknya. Tapi sayangnya, harimau sekarang berada di ambang kepunahannya. Terdapat banyak sekali faktor yang membuat harimau nyaris mengalami kepunahan. Termasuk diantaranya adalah perdagangan hewan ilegal, perburuan. Dan harimau juga seekor predator yang pendendam loh. Jadi hati-hati kalau ingin menyakiti harimau. Yang kedua adalah gurita. Gurita termasuk ke dalam kategori Cephalopoda. Cephalopoda adalah hewan invertebrata yang mencakup ke dalam kelas Moluccosa. Gurita adalah hewan yang dapat menyemprotkan tinta. Sebagian besar spesies gurita bisa melepaskan tinta hitam tebal yang membingungkan predator dan memberikan gurita kesempatan untuk melarikan diri. Salah satu pigmen dalam tinta gurita adalah melanin, atau pigmen yang juga terdapat pada kulit dan rambut manusia. Semprotan tinta gurita sangat kuat, bahkan seekor gurita pun bisa mati jika tidak segera keluar dari tintanya sendiri. Gurita juga pandai berkamuflase, sehingga disebut pula sebagai bunglon laut. Di bawah kulit gurita terdapat sel khusus yang disebut kromatofora, yang merupakan campuran pigmen, saraf, dan otot. Gurita mampu memanipulasi kromatofora untuk mengubah penampilan luarnya. Gurita melakukan kamuflase untuk bersembunyi, atau mengirim pesan peringatan, atau menarik pasangan. Bukan hanya berubah warna, gurita sebenarnya bisa meniru makhluk lain seperti ular laut, lionfish, dan flatfish. Dan fakta menariknya, gurita memiliki 3 jantung. 2 jantung digunakan untuk memompa darah ke masing-masing paru-paru, sedangkan 1 jantung lainnya digunakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gurita juga dikenal sebagai hewan yang cerdas. Gurita diyakini merupakan hewan invertebrata paling cerdas yang memiliki kemampuan pemecahan masalah, atau bukan hanya mengandalkan naluri. Kecerdasan gurita mungkin berhubungan dengan fakta bahwa mereka memiliki 9 otak. Wow. Sistem sarafnya terdiri dari 1 otak pusat dan otak tambahan di pangkal setiap lengan. Walaupun gurita masuk dalam kategori hewan yang sangat cerdas, gurita memiliki rentang hidup yang sangat singkat. Rentang hidup gurita bervariasi antara spesies dan berkisar antara 6 bulan sampai 5 tahun. Begitu gurita mencapai masa dewasa dan siap kawin, hal itu sebenarnya melambangkan bahwa akhir hidupnya. Salah satu ciri gurita yang paling khas adalah setelah kawin, baik jantan maupun betinanya akan mati. Setelah gurita jantan memberikan lengan kawinnya kepada betinanya, dia segera akan berenang menjauh dan mati.
Yang paling mengejutkan dari hewan gurita adalah mereka adalah hewan sangat pendendam. Ketika mereka dilukai atau mereka merasa hidupnya terancam. Selanjutnya adalah gajah. Gajah adalah hewan yang berbadan besar, dengan belalai yang panjang menjadi ciri utama gajah. Hewan ini cukup akrab dengan manusia. Bahkan banyak dari kita yang sudah pernah melihat hewan raksasa ini secara langsung, baik pun itu di kebun binatang atau sirkus atau melihat mereka langsung di habitat aslinya. Walaupun gajah terlihat dekat dengan manusia, tapi jangan salah, gajah adalah hewan yang sangat pendendam ketika mereka dilukai ataupun mereka merasa dirinya diancam. Tindakan balas dendam ini juga konon disebabkan karena gajah mampu mengingat berbagai hal secara detail selama berpuluhan tahun. Tidak sedikit tindakan penyerangan gajah yang juga disebabkan karena rasa balas dendam tersebut. Setiap hewan biasanya memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyerang musuh, termasuk dalam hal ini adalah gajah yang memanfaatkan kemampuan alaminya. Tidak seperti singa yang memiliki cakar dan gigi tajam, gajah menggunakan gadingnya. Membayangkan apa yang bisa dilakukan gajah tentu dapat membuat semua orang merasa takut. Hal ini karena memang gajah juga memiliki proteksi diri yang baik. Jadi jangan sembarangan diganggu ya teman-teman. Burung gagak terkenal dengan penampilannya yang misterius, berbulu hitam legam, bermata tajam, dan memiliki suara yang parau. Tak heran banyak orang yang tak suka atau bahkan takut dengannya. Walaupun begitu, ternyata burung yang satu ini memiliki kemampuan yang unik, yaitu pintar memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Gagak adalah burung yang mempunyai ingatan yang bagus. Dia mampu mengingat wajah orang yang telah menyakitinya atau yang telah melukainya. Sebaiknya hindari untuk mengganggu hewan ini, karena gagak adalah hewan yang pendendam. Mereka ingat kelakuan buruk apa saja yang dilakukan makhluk lain padanya, terutama manusia. Itu tadilah beberapa hewan yang memiliki rasa dendam. Jadi hati-hati untuk menyakiti mereka, teman-teman. Sampai jumpa lagi.